Di balik senyum teduh dan citra religiusnya, Kakak menyimpan kisah penuh kontradiksi. Dari puncak dunia sepak bola saat meraih Ballon d'Or, hingga kejatuhan akibat cedera dan sorotan pahit perceraian yang memecahkan gambaran keluarga sempurna yang selama ini dikagumi publik. Bagaimana seorang pemain yang nyaris kehilangan karir karena kecelakaan di usia belia, lalu bangkit menjadi maestro di AC Milan, bisa berakhir dengan perjalanan hidup penuh liku yang mengejutkan? Pertanyaan itu mengantar kita kembali ke awal, pada kisah sederhana, seorang anak Brasil bernama Ricardo Isaacson dos Santos Leite, sebelum dunia mengenalnya sebagai Kakak. Bab 1. Kilau yang tumbuh dari kesederhanaan. Ricardo Isaacson dos Santos Leite, yang lebih dikenal sebagai Kakak, lahir di Gama, Brasil pada awal dekade 80-an. Kehidupannya tidak dimulai dengan gemerlap stadion atau sorakan ribuan penonton, melainkan di tengah keluarga kelas menengah yang sederhana. Ayahnya seorang insinyur sipil, sementara ibunya guru sekolah dasar. Mereka membesarkan Kakak dengan disiplin, kasih sayang, dan nilai-nilai Kristiani yang kuat. Dari rumah itulah fondasi karakter Kakak terbentuk, tenang, rendah hati, dan penuh keyakinan. Sejak kecil, bola sudah menjadi bagian dari hidupnya. Ia sering bermain di halaman bersama adiknya, Rodrigo, yang kelak juga menjadi pesepak bola profesional dengan julukan Digão. Berbeda dengan kebanyakan anak Brasil yang berjuang keras di jalanan demi meniti karir, Kakak tumbuh di lingkungan yang relatif nyaman. Namun, kenyamanan itu tidak membuatnya malas. Ia tetap mengasah bakat dengan tekun, berlatih hingga malam sambil menyeimbangkan kehidupan sekolah dan iman. Sebuah titik balik terjadi ketika ia hampir kehilangan segalanya. Saat berusia belasan, Kakak mengalami kecelakaan serius di kolam renang. Tulang punggungnya retak. Dokter sempat khawatir ia tidak akan bisa berjalan normal, apalagi bermain bola. Namun keyakinan spiritual dan doa keluarganya menjadi sumber kekuatan. Secara ajaib, ia pulih lebih cepat dari perkiraan medis. Peristiwa ini memperdalam imannya dan membentuk kepribadian religius yang kelak selalu ia tunjukkan di lapangan. Dari selebrasi menunjuk langit, hingga kaos bertuliskan, I belong to Jesus. Kakak memulai karir profesionalnya di Sao Paulo FC. Di klub inilah, bakat luar biasanya terlihat jelas. Pada awal 2001, ia melakoni debut senior. Hanya butuh beberapa pertandingan untuk mencuri perhatian. Dengan dribble anggun, visi tajam, dan ketenangan luar biasa, ia memimpin Sao Paulo meraih gelar Torneio Rio Sao Paulo. Penampilan gemilang itu membuat media Brasil menjulukinya sebagai bintang muda paling menjanjikan. Ketika ia dipanggil ke tim nasional Brasil dan mencetak gol di Piala Dunia 2002, meski hanya tampil sebentar, dunia mulai mengenalnya. Namun saat itu, Kakak hanyalah bagian dari skuad penuh legenda seperti Ronaldo Nazario, Rivaldo, dan Ronaldinho. Ia menunggu waktunya bersinar. Perjalanan hidupnya dari hampir kehilangan mimpi akibat cedera, hingga berdiri di panggung dunia memberi kesan mendalam bagi banyak penggemar. Kisah ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan juga tentang ketekunan, iman, dan keberanian menghadapi rintangan. Bab 2. Milan, panggung sang maestro. Tahun 2003 menjadi babak baru. AC Milan, klub raksasa Italia, menginvestasikan dana sekitar 8,5 juta euro untuk membawanya dari Sao Paulo. Nilai itu terlihat besar bagi pemain muda berusia 21 tahun, namun terbukti sangat murah bila melihat dampak yang ia berikan. Di bawah asuhan Carlo Ancelotti, Kakak segera menjadi bagian inti tim berisi legenda seperti Paolo Maldini, Andriy Shevchenko, dan Andrea Pirlo. Di San Siro, Kakak berkembang pesat. Ia bukan sekedar gelandang serang, tetapi seniman di lapangan. Driblenya halus, gerakannya ringan, dan visinya seakan bisa membaca permainan beberapa detik lebih cepat dari lawan. Ia mampu melewati 2 hingga 3 pemain tanpa terlihat terburu-buru. Ketika melancarkan serangan, bola seakan menempel di kakinya, sementara tubuhnya melayang seperti penari. Musim perdananya bersama Milan berbuah manis. Ia langsung membantu klub menjuarai Serie A. Publik Italia terpesona oleh gaya bermainnya yang elegan namun efektif.
Para jurnalis menyebutnya sebagai penerus tradisi gelandang klasik Brazil yang memadukan teknik dengan kecerdasan taktik. Namun puncak kehebatannya datang pada Liga Champions 2007. Kaká membawa Milan ke final dengan performa luar biasa, terutama saat melawan Manchester United di semifinal. Gol solonya di Old Trafford ketika ia mengelabui Darren Fletcher dan Gabriel Heinz sebelum menaklukkan Edwin van der Sar dianggap salah satu gol terbaik di Liga Champions. Pada leg kedua di San Siro, ia mencetak 2 gol yang menyingkirkan setan merah. Di final melawan Liverpool, Milan berhasil menuntaskan dendam atas tragedi Istanbul 2 tahun sebelumnya. Kaká menjadi motor permainan, memberi asis penting, dan dinobatkan sebagai pemain terbaik kompetisi. Tak lama setelah itu, ia meraih Ballon d'Or 2007. Gelar itu menjadikannya pemain terakhir yang mendominasi dunia sebelum era Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dimulai. Pada masa itu, banyak penggemar muda yang tumbuh dengan bayangan elegan seorang Kaká. Ia bukan hanya bintang Milan, tetapi juga simbol generasi. Kehebatannya menginspirasi, karena ia menunjukkan bahwa permainan indah bisa menyatu dengan kesederhanaan sikap. Bab 3. Real Madrid dan awal penurunan. Kesuksesan besar di Milan membuat Real Madrid tergoda. Tahun 2009, Florentino Perez kembali dengan proyek Galacticos Jilid 2. Bersama Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Xabi Alonso, Kaká diboyong ke Santiago Bernabéu dengan biaya sekitar 65 juta euro. Saat itu salah satu transfer termahal di dunia. Ekspektasi membumbung tinggi. Fans berharap kombinasi Ronaldo dan Kaká akan mengembalikan kejayaan Madrid. Sayangnya cedera mulai menghantui. Lututnya bermasalah, ototnya sering kambuh, dan konsistensi performanya menurun. Meski masih menunjukkan kilasan magis, ia tidak pernah lagi mencapai level absolut seperti saat di Milan. Pelatih Jose Mourinho berusaha memanfaatkannya, tetapi persaingan di lini tengah semakin ketat. Mesut Ozil yang datang kemudian lebih sesuai dengan sistem Mourinho. Perlahan Kaká kehilangan tempat utama. Meski begitu, ia tetap menunjukkan profesionalisme. Tidak pernah ada cerita ia membuat masalah di ruang ganti. Ia menerima keadaan dengan rendah hati, tetap berlatih keras dan menghargai klub serta supporter. Karirnya di Madrid dianggap gagal oleh sebagian orang. Namun bagi mereka yang memahami sepak bola, Kaká tetap menampilkan kualitas meski dibatasi cedera. Ia masih mencatat beberapa gol dan asis penting, serta turut membantu Madrid meraih gelar La Liga 2012. Bab 4. Pulang menutup lingkaran. Setelah 4 tahun penuh cobaan di Spanyol, Kaká memutuskan kembali ke Milan pada 2013. Meski tidak lagi berada di puncak, sambutan tifosi sangat hangat. Mereka masih menganggapnya sebagai legenda. Kaká membalas cinta itu dengan dedikasi penuh, meski tubuhnya tak sekuat dulu. Beberapa tahun berikutnya ia melanjutkan karir ke Major League Soccer bersama Orlando City, lalu sempat dipinjamkan ke Sao Paulo. Di Amerika Serikat, ia menjadi ikon baru, bukan karena performa gemilang semata, melainkan karena pengaruhnya sebagai bintang dunia yang mengangkat citra liga. Banyak pemain muda mengidolakan sikapnya yang ramah dan membumi. Pada akhir 2017, Kaká resmi mengumumkan pensiun. Ia menutup karir dengan catatan indah, Ballon d'Or, Liga Champions, Serie A, La Liga, dan Piala Dunia. Tidak banyak pemain yang bisa meraih semuanya. Namun yang membuatnya istimewa bukan sekedar trofi, melainkan cara ia menjalani perjalanan dengan elegan. Bab 5. Kehidupan pribadi dan warisan abadi. Di luar lapangan, kehidupan Kaká tak kalah menarik. Ia menikah dengan Caroline Selico, teman masa kecil yang juga berasal dari lingkungan religius. Keduanya dikenal sebagai pasangan harmonis, aktif dalam kegiatan gereja, dan dikagumi banyak orang. Mereka dikaruniai 2 anak. Namun, pada 2015, Kaká dan Caroline memutuskan berpisah. Perceraian ini mengejutkan publik Brazil, karena pasangan ini dianggap simbol keluarga ideal. Caroline kemudian mengungkap alasan unik. Mereka masih saling menghormati, tetapi merasa perjalanan hidup membawa arah berbeda. Hubungan itu berakhir tanpa konflik besar, sesuatu yang jarang terjadi di dunia selebriti.
Setelah pensiun, Kakak tidak tenggelam. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, menjadi duta PBB, dan tetap dekat dengan sepak bola sebagai penasihat. Warisannya terus hidup, terutama bagi mereka yang tumbuh di pertengahan 2000-an. Sebelum era Messi dan Ronaldo mendominasi, ada satu nama yang membuat dunia terpesona dengan cara sederhana namun luar biasa, Kaká. Bagi penggemar, ia bukan hanya pemain. Ia adalah representasi dari sepak bola yang indah, penuh seni, dan disertai hati yang tulus. Kisah hidupnya memberi pelajaran bahwa bakat, kerja keras, dan imbang bisa menyatu, melahirkan legenda yang dikenang selamanya.